Salam kerahiman. Hari ini 15 Februari. Kita akan baca dari nomor 889 dan 890. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 889. Ya Yesus, Engkau telah membuat aku mengenal dan memahami di mana letak kebesaran jiwa. Bukan pada perbuatan yang besar, melainkan pada kasih yang besar. Hanya kasih yang sungguh memiliki arti, dan kasihlah yang membuat semua perbuatan kita menjadi besar. Meskipun perbuatan kita kecil dan serba biasa, tetapi karena kasih, semua itu menjadi besar dan hebat di hadapan Allah. 890. Kasih adalah suatu misteri. Ia mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi hal-hal yang indah dan menyenangkan Allah. Kasih Allah membuat jiwa menjadi bebas. Kasih itu ibarat seorang ratu. Ia tidak mengenal paksaan seperti budak. Ia memulai segala sesuatu dengan kebebasan jiwa yang besar, sebab kasih yang tinggal di dalam dirinya mendorong dia untuk bertindak. Segala sesuatu yang ada di sekelilingnya membuat dia tahu bahwa hanya Allah sendirilah yang layak ia kasihi. Jiwa yang mengasihi Allah dan tenggelam di dalam Dia menghadapi tugas-tugasnya dengan keterbukaan yang sama seperti ia menghampiri komuni kudus dan melaksanakan tugas-tugas yang paling sederhana dengan perhatian yang besar. Di bawah tatapan Allah yang penuh kasih. Ia tidak terganggu kalau sesudah beberapa waktu sesuatu kurang berhasil. Ia tetap tenang sebab pada saat bekerja ia telah melakukan apa yang dapat ia lakukan. Kalau kebetulan terjadi bahwa kehadiran Allah yang hidup yang ia nikmati hampir sepanjang waktu meninggalkan dia, ia berusaha untuk terus hidup dalam iman. Jiwanya memahami bahwa ada masa-masa istirahat dan masa-masa pertempuran. Berkat kehendaknya, ia selalu tinggal bersama Allah. Jiwanya laksana seorang kesatria yang sangat terlatih untuk bertempur. Dari jauh ia melihat di mana musuh bersembunyi dan siap menggempur. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Allah adalah kekuatannya. Temanya memang masih tentang kasih ya di bulan Februari ini. Yesus, Engkau telah mengajarkan di mana letak kebesaran jiwa. Kita kadang nggak tahu ya, kadang orang berkomentar, wah orang itu berjiwa besar. Ya, sering kita dengar kata-kata tersebut. Dan hari ini Suster Faustina mendapat satu penjelasan dari Yesus sehingga dia katakan, Engkau mengajar aku di mana letak kebesaran jiwa. Letak kebesaran jiwa bukan karena perbuatan yang besar, yang terkenal, yang hebat. Tapi letak kebesaran jiwa adalah pada kasih yang besar. Ini menjadi satu masukan buat kita semua bahwa apa yang kita lakukan, mari kita lakukan atas dasar kasih. Bukan terpaksa, bukan takut, bukan mau show, tapi kita harus punya kasih dulu. Oleh sebab itu mari kita minta kasih dari Allah supaya kita punya modal, punya bekal untuk melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih. Hanya kasih yang sungguh memiliki arti. Kita melakukan sesuatu, misalnya contoh. Pemain badminton, ya, terkenal. Juara dunia berkali-kali bertahun-tahun terus. Terkenal, memang terkenal pada masanya. Dia dielu-elukan, dia dihormati, dia hebat, dia bahkan kaya dari penghasilan yang dia dapat. Tapi semua ada batasnya. Pada saat usianya mulai bertambah, pada saat kondisi fisiknya mulai menurun, dia udah nggak bisa jadi juara lagi walaupun dia berusaha sedemikian rupa. Itu hukum alam ya. Jadi biar bagaimanapun ada tahapan di mana dia harus mundur. Dia harus bisa menerima fakta bahwa dia bukan juara lagi. Dia bukan orang yang sangat terkenal lagi. Memang pernah terkenal tapi nggak bisa menjadi orang yang terus-terusan terkenal.
Jadi di sini mau dikatakan kebesaran jiwa itu bukan karena perbuatan yang besar, tapi kasih yang besar. Dan hanya kasih yang mempunyai arti. Kembali lagi ya dengan main badminton. Dulu saya juga pemain badminton, jadi saya tahu kurang lebih ya bagaimana perjuangannya, latihannya. 1 minggu itu kan 7 hari. Saya pun main olahraga, berlatih 1 minggu 7 kali. Bahkan ada 1 hari 2 kali, sore dan malam. Dengan tujuan supaya prestasinya meningkat. Tapi sekarang saya tahu bahwa dalam latihan, dalam bertanding, ternyata sportivitas, support itu lebih penting. Dan kalau pelatih kita mengajar dengan tekanan, harus menang. Karena tujuannya supaya pelatihnya menjadi terkenal. Beda dengan pelatih yang melatih dengan kasih. Dasarnya kasih. Jadi mensupport saya untuk giat latihan, tapi bukan untuk kepentingan pelatih. Supaya pelatihnya terkenal ya, tapi untuk kepentingan saya. Dan dia lakukan itu dengan mengasihi, dengan kasih, bukan dengan hukuman dan bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih. Nggak kelihatan. Memang waktu itu juga saya merasa ya biasa-biasa saja ya disupport oleh pelatih. Tapi sekarang saya evaluasi kembali, ternyata pelatih saya itu melakukannya dengan kasih. Dengan kasih yang besar, itu yang mempunyai nilai. Mungkin sayanya sendiri baru sadar sekian puluh tahun kemudian. Tapi dalam bacaan ini disebutkan bahwa melakukan segala sesuatu dengan kasih yang besar itu yang punya arti dan itu dilihat oleh Tuhan. Tuhan tahu. Hanya kasih yang mempunyai arti. Dan kasih memberi, membuat semua perbuatan menjadi besar walaupun itu hanya tindakan yang sederhana. Tindakan yang kecil, yang biasa, yang sederhana, tapi karena kasih maka sesuatu itu jadi besar dan jadi hebat di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Contoh, kita tahu ya dalam jalan salib ada peristiwa ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Apa yang dilakukan oleh Veronica? Siapa Veronica? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Dia perempuan kebanyakan yang menyaksikan, yang melihat perjalanan Yesus di jalan salib. Ada rasa iba, ada rasa kasihan, ada rasa kasih, rasa cinta yang dia mau ungkapkan. Bagaimana caranya? Dia nggak punya wewenang, dia nggak punya posisi, dia nggak punya kekuasaan, tapi ada dorongan kasih yang besar. Dan dorongan kasih yang besar itu membuat dia berani bertindak. Membuat dia nggak takut lagi. Kan di sana ada banyak serdadu, ada banyak orang nonton, kebanyakan orang menghina Yesus. Bukan simpati sama Yesus ya, tapi lebih ke arah mendorong, mencabuk. Pada saat tentara itu mencabuk, mungkin orang-orang di sana yang menonton tertawa kesenangan ya, karena melihat orang pesakitan ini disiksa, dicambuk. Tapi karena punya kasih yang besar, maka hal-hal yang membuat dia takut, khawatir itu hilang semuanya. Dengan dasar kasih yang besar, dia melakukan satu tindakan. Dia keluar dari kerumunan, dia datang menghampiri Yesus, dan dia mengusap wajah Yesus. Satu ungkapan kasih. Ya, kasih itu memang harus dinyatakan. Kalau dia diam-diam aja kan nggak ada yang tahu. Jadi dengan mengungkapkan kasihnya dia kepada Yesus, dia melakukan suatu perbuatan kecil. Cuma mengusap wajah Yesus. Nggak nolong apa-apa sebetulnya dalam tanda kutip. Yesus tetap haus, Yesus tetap dicambuk sama tentara, perbuatannya kecil. Tapi karena dasarnya adalah kasih yang besar, maka Yesus pun memberikan hadiah yang luar biasa kepada Veronica, yaitu memberikan wajahnya Yesus di kain yang dipakai oleh Veronica untuk mengelap wajah Yesus. Perbuatannya kecil, perbuatannya sederhana, perbuatannya mungkin tidak ada artinya sama sekali di mata dunia. Tapi buat Tuhan itu sesuatu yang luar biasa karena dia lakukan dengan dorongan kasih yang besar.
Kasih adalah suatu misteri. Memang ya, kita nggak bisa, contoh aja saya sama suami saya ya. Kita sudah menikah lebih dari 40 tahun, sudah lebih saling kenal ya, belum ditambah lagi pacaran 7 tahun, sudah hampir 50 tahun saya kenal dia. Tapi kasih itu misteri, di mana yang saya katakan, dia bisa mengasihi seseorang, peduli, care, kasihan ya, yang derajatnya nggak sama sama saya. Dia care sama orang itu, tapi saya merasa enggak. Ya, jadi memang kasih itu suatu misteri. Kasih mengubah segala sesuatu untuk yang dimana yang disentuhnya itu menjadi indah dan menyenangkan Allah. Contoh yang saya pernah cerita ya, dimana kalau kita pergi ke perayaan Ekaristi, kita suka ketemu sama pengemis yang ada di kursi roda. Dia nggak minta, tapi Haryanto tergerak untuk memberi. Saya jadi merasa, loh kok kayak rutinitas ya, kayak dipalak dalam tanda kutip seminggu sekali, kayaknya harus kasih gitu. Bahkan Haryanto bilang, kok kamu nggak kasih? Saya bilang enggak, nanti aja minggu depan. Karena Haryanto sudah tegur, kok saya nggak kasih? Dan ternyata waktu minggu depan, pengemisnya udah nggak ada, udah meninggal. Di situ Haryanto ingetin saya lagi tuh, kalau mau berbuat baik itu jangan ditunda. Ya, dorongan kasih antara saya dan suami saya beda. Sehingga saya katakan itu kasih itu misteri. Sebaliknya juga terhadap orang lain, dukungan saya, ungkapan saya mengasihi orang itu lebih besar daripada yang di matanya Haryanto. Karena kita masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri, punya cara berpikir sendiri. Sehingga memang di sini dikatakan, saya setuju dengan kata-kata bahwa kasih itu suatu misteri. Dan kita dapat ilmu hari ini bahwa kasih itu bisa mengubah sesuatu, di mana apa yang disentuh oleh kasih itu menjadi indah dan menyenangkan Allah. Kasih Allah membuat jiwa kita bebas. Kita dapat kasih dari Allah, kita menjadi berani, kita menjadi tidak takut, seperti contoh tadi Veronica ya. Kasih itu dikatakan oleh Faustina seperti ratu, yang nggak perlu tunduk sama orang lain, yang nggak perlu mengalami paksaan. Kamu harus, ya nggak ada ya. Dalam kasih itu ada satu kebebasan. Kasih memulai segala sesuatu dengan kebebasan jiwa. Kalau kita mengasihi dengan dipaksa itu bukan kasih, mungkin karena takut, mungkin karena sebab-sebab lainnya ya. Tapi kalau kasih itu adalah kita lakukan dengan sukacita, dengan sukarela, bebas ya. Kasih yang dalam dirinya mendorong dia untuk bertindak. Sangat jelas. Contoh dari Veronica. Ada kasih yang mendorong dia untuk bertindak. Dia tahu bahwa hanya Allah yang layak dikasihi. Itu Suster Faustina katakan ya. Dari segala senya, hanya Allah yang layak dikasihi. Jiwa yang mengasihi Allah tenggelam dalam dia. Mari kita belajar mengasihi Allah, sehingga kita juga bisa mengalami apa yang Suster Faustina katakan, tenggelam dalam Allah. Tugas-tugas dikerjakan dengan keterbukaan seperti ia menghampiri komuni kudus. Tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan, dia lakukan dengan penuh sukacita karena jiwa ini mengasihi Allah. Jadi apapun yang tugas diberikan oleh Allah, dia lakukan dengan sukacita sampai perasaannya seperti dia mau menyambut komuni kudus, menyambut Tuhan. Jadi tugas itu juga bukan dihindari, tapi justru dinanti-nantikan seperti kita mau menyambut komuni. Ada sukacita, ada kerinduan, ada keinginan menyambut Tuhan supaya Tuhan masuk ke dalam diri kita. Dan tugas-tugas yang paling sederhana dikerjakan juga dengan penuh perhatian, bukan asal-asalan. Kita suka berpikir bahwa wah ini tugas sulit nih. Jadi kita harus konsentrasi, kita harus sediain waktu untuk bisa menghasilkan hal yang baik. Tapi kalau kerjaannya sederhana aja ya sudah, asal saja. Di sini kita belajar, mari kita lakukan tugas-tugas walaupun itu sederhana, tapi dilakukan dengan penuh perhatian, dengan kesungguhan. Di bawah tatapan Allah yang penuh kasih. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan, Allah itu melihat. Mari kita lakukan dengan penuh perhatian. Dan
Suster Faustina juga memberikan satu sharing pada kita, menghibur kita semua. Kalau pekerjaan itu ternyata kurang berhasil. Jadi nggak semua pekerjaan kita bisa lakukan berhasil ya. Kalau pekerjaan itu tidak berhasil, tetap aja tenang. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu merasa bersalah. Sebab ia sudah lakukan apa yang ia biasa lakukan. Karena sudah dilakukan dengan penuh perhatian, sudah dilakukan dengan sebesar kemampuannya dia. Kalau berhasil, dia nggak usah merasa salah. Karena dia sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Jiwanya memahami ada waktu-waktu istirahat dan ada masa pertempuran. Dalam hidup kita juga memang begitu. Nggak ada saat yang selalu berhasil. Tapi juga nggak ada saat yang selalu gagal. Jadi ada masa-masa istirahat, tapi ada juga masa-masa kita harus bertempur, kita harus berjuang. Ia selalu tinggal dalam Allah. Laksana kesatria yang terlatih untuk bertempur. Dari jauh ia bisa melihat musuh dan siap menggempur. Ia di sini adalah kasih ya. Kasih itu selalu tinggal dalam Allah. Dan dengan kita bermodal kasih, maka kita itu seperti kesatria yang siap bertempur. Siapapun yang akan melawan, kita sudah siap dengan senjata kita, yaitu kasih. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Karena kasih ada di dalam Allah, dan kalau kita punya kasih yang dari Allah, maka kita nggak sendirian. Kita pasti ada Allah yang menemani. Jadi nggak perlu takut gagal, nggak perlu takut berhadapan dengan orang-orang atau dengan situasi ya. Selama kita punya dasar, lakukan segala sesuatu dengan melihat segala sesuatu juga dengan dasar kasih. Itu aja untuk hari ini. Mari kita semakin bersandar pada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan rahmat kasih kepada kita supaya kita juga dimampukan untuk bisa mengasihi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.